tiga kelompok besar negara di dunia ini yang diistilahkan dengan negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. Saya tidak tahu Indonesia masuk kelompok negara mana. Berkembang. Saya katakan bahwa saya tidak tahu persis apa yang menjadi indikator, apa yang menjadi standar nilai tolok ukur kemudian negara itu bisa dikatakan maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Cuman yang saya tahu bahwa definisi maju itu adalah manakala kita bergerak ke arah yang lebih dekat kepada tujuan. Terserah bagaimana bentuk gerakan yang kita lakukan, apakah merayap, merangkak, berjalan, melompat, berlari, atau terbang, selama arahnya semakin mendekat kepada apa yang menjadi tujuan, itulah yang dimaksud maju. Tapi kalau arahnya justru melenceng, apalagi semakin jauh kepada apa yang menjadi tujuan, tentu kita akan sepakat bahwa bukan maju namanya. Nah, inilah yang kemudian perlu diperjelas, apa sih yang menjadi tujuan. Kemudian kita berani berkesimpulan bahwa itulah yang dimaksud dengan langkah maju. Saya kira saya tidak mau mengajak untuk kemudian kita berpikir sebagai seorang negarawan. Mari kita realistis saja, berpikir secara pribadi, individu. Namun ada baiknya kalau kemudian juga kita berpikir paling tidak dalam konteks jamaah, apakah hidayatullah secara umum, minimal BMH, lebih khusus lagi BMH. Ini pusat Jakarta masih terpisah, gabung. Ya, perlu ada kejelasan. Apa sih yang kemudian menjadi tujuan kita, dan apakah perjalanan setahun kemarin betul-betul pergerakan kita itu menuju kepada arah yang semakin dekat kepada apa yang menjadi tujuan itu. Ini yang saya kira perlu menjadi standar nilai, menjadi tolok ukur. Namun yang pasti secara umum bahwa kembali kepada kesimpulan tadi, ciri khas, indikasi orang yang berhasil, orang yang sukses adalah orang yang efektif di dalam memanfaatkan waktunya. Perbedaan yang sangat menyolok tradisi budaya orang yang ada di negara maju dan di negara berkembang, apalagi negara miskin, itu adalah budaya tradisi mereka di dalam memanfaatkan waktu itu. Saya pernah mendengarkan cerita, konon negara kita Indonesia ini pernah mengirim delegasi ke Jepang untuk melakukan studi banding, melihat perkembangan yang terjadi di Jepang. Sebab ini adalah salah satu negara Asia yang perkembangannya begitu pesat, begitu laju. Padahal negara ini pernah hancur porak-poranda pada Perang Dunia Kedua ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom. Yang menarik, ketika tim delegasi Indonesia ini dibawa keliling melihat perkembangan di Jepang, yang tidak henti-hentinya mereka lakukan adalah berdecak kagum
terheran-heran melihat perkembangan di Jepang. Sehingga kesimpulannya semua sama. Betapa beruntungnya, betapa bahagianya, alangkah senangnya masyarakat Indonesia kalau saja bisa memiliki dan menikmati fasilitas seperti apa yang dinikmati oleh masyarakat Jepang ini. Orang Jepang mendengarkan pernyataan itu spontan memberikan tawaran menarik. Kalau kesimpulan Anda dari studi banding ini seperti itu, bagaimana kalau Anda pulang kemudian melakukan referendum? Tawaran ke masyarakat Indonesia bahwa ada tawaran dari Jepang untuk kita tukaran tempat. Ya, semua orang Indonesia pindah ke Jepang semua, dan orang Jepang pindah ke Indonesia. Dengan satu syarat, orang Indonesia pindah ke Jepang, bawalah semua apa yang kepingin dan bisa dibawanya, dan orang Jepang pindah ke Indonesia dengan tangan kosong. Kaget delegasi mendengarkan tawaran itu, apalagi setelah mendengarkan syarat yang diajukannya. Dia bilang, wah, kalau itu 100% kami pasti setuju kalau syaratnya seperti itu. Tapi orang Jepang ini kemudian berkata, kalian jangan senang dulu. Kalau Anda ngerti, paham apa yang kami tawarkan, sesungguhnya Anda akan menolak mentah-mentah tawaran itu. Dan Anda bisa rasakan nanti kalau 10-20 tahun kemudian, kalau ternyata tawaran ini dipenuhi, Anda akan menyesal dan minta tukaran tempat kembali. Ini tambah penasaran delegasi. Apa maksudnya? Ya, masalahnya sebenarnya sumber daya alam, kekayaan yang dimiliki Indonesia dibandingkan Jepang jauh lebih banyak dibandingkan apa yang kita punyai di sini. Tapi kenapa kemudian kami di Jepang bisa maju, berkembang pesat seperti ini? Karena memang tradisi budaya orang di Jepang itu di dalam menghargai waktunya yang luar biasa. Sementara di Indonesia itu memang sudah sangat terkenal dengan budaya malasnya, paling tidak senangnya bersantai-santai itu. Ya, contoh sederhananya, konon di Jepang itu tidak pernah membiarkan waktu berlalu percuma. Dalam setiap momen, setiap kesempatan harus ada nilai tambah yang mereka dapatkan. Setiap waktu luang yang ada itu akan diisi semaksimal mungkin. Contohnya, kalau mereka pagi-pagi berangkat pergi ke tempat kerja, menunggu di stasiun kereta, di halte bus, di terminal. Kalau kendaraan yang ditunggu belum datang, sambil nunggu mereka memanfaatkan waktu minimal baca buku. Begitu naik kendaraan, berjalan kendaraan yang ditumpanginya, baca buku lagi. Sampai di kantor, di tempat kerja, belum waktu kerja, baca buku lagi mereka. Pulang ke rumah sebelum tidur, dimanfaatkan lagi untuk baca buku. Sehingga termasuk orang paling malas di Jepang kalau dalam satu bulannya hanya 4 buku yang dibacanya. Itu sudah malas betul. Bandingkanlah dengan orang Indonesia. Apa yang dilakukan setiap ada momen kesempatan waktu luang. Kalau lagi nunggu kendaraan yang mau ditumpangi belum datang, tidak tahu apa yang mau dikerja, alternatifnya tidurlah dia. Begitu kendaraan tiba, baru saja naik, tidur lagi. Sampai di kantor, tidur juga. Apalagi kalau sudah pulang ke rumah, ya tidur melulu lah kerjanya. Kadang datang ke masjid, katanya mau ibadah, orang ceramah tidur juga. Ya inilah budaya, inilah tradisi kita orang Indonesia, sehingga jauh betul ketinggalan. Makanya saya tertarik mendengarkan cerita di Jepang itu anak SD kalau ujian keterampilan mau penaikan kelas, anak SD-nya konon itu sudah diberikan ujian keterampilan
merakit jam tangan, apa lagi yang mereka